Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Indra Hermarita selaku Guru Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwiki B. Widyatama dari kelas 10 TKJ 1 nomor presensi 2. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai sejauh mana saya mengetahui materi teks debat bahasa Indonesia yang telah disampaikan oleh Bu Indra Hermarita selaku pengajar bahasa Indonesia. Dalam materi debat yang disampaikan oleh Bu Indra Hermarita melalui media YouTube, saya lebih mudah belajar dan mengetahui apa pengertian dari teks debat, yaitu sebuah pendapat dua pihak yang saling mengemukakan berbagai alasan dan argumentasi atau sudut pandang serta pendapat yang berbeda-beda atau biasa disering dengan pro kontra. Dalam teks debat terdapat sebuah unsur-unsur yang ada di dalamnya dan terdapat sebuah tim, yaitu tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, tim moderator, dan tim notulis. Nah, untuk berbicara mengenai praktik debat di dalam kelas, saya ingin menjadi tim afirmatif. Apa sih sebabnya saya memilih tim afirmatif? Karena saya ingin memberikan sebuah penjelasan dan fakta-fakta yang kuat sehingga tim oposisi sulit untuk menyangkal atau melakukan sebuah sanggahan terhadap pendapat saya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi teks debat ini yaitu saya dapat memahami bagaimana berbicara yang sopan dan baik, serta bagaimana memberikan pendapat atau tanggapan dengan jelas dan mudah dipahami oleh sesama. Nah, untuk yang paling terpenting yaitu dapat menghargai lawan bicara kita jika sedang melakukan debat di dalam kelas. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya saat pembelajaran jarak jauh adalah pada masa pandemi ini sangatlah berat sekali rasanya. Tidak seperti dulu kita dapat berjumpa dengan teman-teman dengan sepuasnya. Namun saat ini berlangsung semua hanya bisa bertemu melalui handphone atau kita bisa video call ataupun menggunakan Google Meet. Jujur, pada pembelajaran jarak jauh ini sangatlah menyenangkan. Tapi juga ada susahnya. Untuk susahnya, kita jadi kurang paham untuk materi yang dipelajari, dan untuk senangnya, kita dapat melaksanakan pembelajaran di rumah dengan santai. Tugas pembelajaran jarak jauh ini tidak tanggung-tanggung banyaknya, jadi kita lebih sulit untuk mengerjakannya, dan kita lebih banyak untuk bermainnya. Kendala yang saya alami saat pembelajaran jarak jauh adalah, yang pertama adalah akses internet. Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan kuota dari pemerintah. Tetapi pada saat cuacanya buruk ataupun sedang hujan, sinyal menjadi terganggu ataupun sinyal menjadi jelek dan sulit untuk mengirimkan tugas. Yang kedua, sulit memahami materi. Jika belajar secara tatap muka saja masih belum paham, apalagi jika belajar secara pembelajaran jarak jauh ini. Biasanya guru lebih banyak memberikan tugas tetapi minim penjelasan dan juga materinya. Jadi saya harus inisiatif belajar mandiri dan juga mencari sumber-sumber dari internet lainnya. Yang ketiga, rasa malas dan sulit berkonsentrasi. Saat pembelajaran jarak jauh ini, menjadi lebih banyak waktu untuk saya bermain handphone. Akibat munculnya rasa malas yang susah untuk dilawan dan juga sulitnya berkonsentrasi. Terlebih lagi ketika guru malah sering memberikan banyak tugas yang akan membuat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Rizka Amalia, kelas 12 Tata Busana 1. Saat ini pembelajaran tatap muka ditiadakan karena masih adanya wabah COVID-19, sehingga diterapkanlah pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kendala yang saya alami selama pembelajaran jarak jauh adalah rumah saya jauh dari area perkotaan, sehingga mempersulit saya untuk mendapatkan koneksi yang baik. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat saya sukai adalah membuat surat lamaran kerja, sebab ia dapat
membantu saya dalam menyusun surat lamaran kerja dengan baik dan benar. Untuk teman-teman seperjuangan saya, semangat meraih mimpi, dan sampai jumpa bertemu dengan kesuksesan dengan keadaan sehat walafiat. Untuk adik kelas saya, semangat belajar, pantang menyerah, dan sehat selalu. Sejak kelas 12 bangku SMK Negeri 1 Purwodadi ini, saya baru mengenal Bu Indra. Beliau selalu memanggil kelas saya dengan sebutan anak-anak, dan beliau juga selalu menggerakkan tangan dan mengatakan tangan pada saat akhir pembuatan video pembelajaran di channel YouTube-nya, sehingga sangat melekat sekali dan sangat mengingatkan saya sekali mengenai Bu Indra. Bu Indra ialah orang yang baik, sabar, selalu memotivasi muridnya, sehingga banyak sekali murid yang selalu mengenangnya. Kata-kata motivasi dari saya adalah, dunia ini banyak sekali orang-orang baik. Namun, jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Eka Pramuja dari kelas 12 MM2. Karena saat ini masih pandemi dan sekolah belum bisa bertatap muka atau masih PJJ, yaitu pelajaran jarak jauh. Mungkin kendala saya saat PJJ ini berada di sinyal, karena rumah saya berada di pedesaan yang terkadang sinyalnya kurang bagus. Itu menyulitkan saya saat mengupload tugas dan mengumpulkan tugas. Dan materi pelajaran di Bahasa Indonesia yang paling saya sukai yaitu menulis formulir pekerjaan, karena itu sangat berguna bagi saya dan teman-teman mungkin, karena kita bisa tahu bagaimana cara menulis formulir pekerjaan yang baik dan benar. Ya, pesan untuk teman saya, tetaplah semangat, jangan pernah berhenti menuntut ilmu walaupun Anda sudah bekerja atau masih sekolah. Dan pesan untuk adik kelas, tetap semangat walaupun pelajaran sekarang masih menggunakan sistem online atau PJJ, belum bisa bertatap muka. Tetap semangat dan jangan bermalas-malasan di rumah. Dan kesan untuk Bu Indra, karena saya belum pernah diajar langsung dengan Bu Indra, mungkin kesan saya hanya sedikit, karena saya juga pernah waktu kelas 10 dan kelas 11 bertemu di ekstrakurikuler banker di salah satu ekstrakurikuler SMK Negeri 1 Purwodadi, yaitu bengkel kreasi. Dia yang salah satu yang mengurus ekstrakurikuler itu. Dia orangnya asik, lucu, terus seru, dan ya pembawaannya seneng terus gitu. Dan kesan selama saya bersekolah di SMK Negeri 1 Purwodadi ialah sangat senang, karena alhamdulillah teman-teman kelas saya itu sangat baik-baik sekali dan sangat welcome orangnya. Ya, saya cukup bersyukur mendapat teman-teman yang baik. Dan kata-kata mutiara saya, berdamailah dengan diri sendiri, karena dengan berdamai dengan diri sendiri itu kamu akan bisa bersyukur dan menerima segala apa yang diberikan Tuhan kepada Anda. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Nama saya Bayu Sakti Darmawan Dewi Caksono dari kelas 10 TKJ 1, nomor absen 5. Hari ini di video ini saya akan memberikan seberapa jauh pemahaman saya terhadap materi debat yang sudah diberikan oleh guru saya, Bu Indra Hermarita.
Saya cukup tertarik dengan materi debat yang sudah diberikan oleh Bu Indra Hermarita, karena materi tersebut saya bisa tahu pengertian dari debat, unsur-unsurnya, dan juga strukturnya. Selain materi tentang debat, Bu Indra Hermarita juga memberikan materi tentang cara menjadi moderator yang baik dalam debat bahasa Indonesia. Karena materi itu juga, saya bisa tahu tugas-tugas dari setiap tim yang melakukan debat, seperti tugas dari tim netral, tim afirmasi, tim oposisi, moderator, dan juga notulis. Saya juga mempelajari cara berargumen dengan baik dan jelas. Bila ada praktik atau akan dilakukannya kegiatan debat di sekolah, saya ingin menjadi tim oposisi, karena saya ingin mencoba dan menantang diri saya untuk melakukan sanggahan atau menyangkal argumen yang dilontarkan oleh tim afirmasi agar mereka terpojok dan tidak bisa berargumen lagi. Itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bu Indra. Perkenalkan, nama saya Utadi Ramadan dari kelas 10 TKJ 1 nomor presensi 22. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai sejauh mana saya memahami materi debat bahasa Indonesia yang telah disampaikan oleh Bu Indra Hermarita selaku guru mapel bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Purwodadi. Dari materi debat ini, saya dapat banyak pengetahuan dan membuat saya lebih percaya diri ketika berbicara di depan khalayak masyarakat atau orang lain. Serta dari materi debat ini yang telah disampaikan oleh Bu Indra Hermarita melalui video YouTube, saya lebih mudah untuk belajar dan memahami apa pengertian debat bahasa Indonesia. Dan dari pengertian itu, saya juga tahu apa itu unsur-unsur debat, serta memahami apa itu tim afirmatif, tim oposisi, tim netral, moderator, dan notulis. Dan selanjutnya, ketika saya melaksanakan praktik debat bahasa Indonesia, saya memilih untuk menjadi tim netral. Sebab karena saya menyukai menjadi orang yang memberikan solusi atau jalan tengah dan tidak memihak satu sama lain dalam pelaksanaan debat. Dalam materi debat ini, saya juga mengetahui bagaimana cara berbicara yang sopan dan baik, bagaimana cara mengutarakan pendapat yang jelas dan dapat dipahami oleh orang lain, serta belajar untuk menghargai lawan bicara ketika sedang berbicara satu sama lain. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi kali ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka langsung di SMK Negeri 1 Purwodadi, lebih tepatnya di kelas 10 TKJ Asio bersama guru mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu Bu Indra Hermarita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Putra Maulana dari kelas 10 TKJ 1 nomor presensi 9. Setelah mengikuti pelajaran dari Bu Indra, saya memahami materi dari debat tersebut yang terdiri dari unsur-unsur debat, yaitu mosi, tim debat yang terdiri dari tim afirmasi, tim oposisi, tim netral. Kemudian ada juga moderator dan notulis. Dengan mempelajari materi debat ini, saya menjadi berani mengemukakan pendapat saya berdasarkan mosi. Jika praktik debat, saya akan memilih menjadi tim netral, karena tim netral tidak memihak kedua belah pihak
dan lebih cenderung memberikan jalan keluar atau solusi. Sekian dari pemahaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainurisa Zahra dari kelas 10 TKJ 1 nomor absensi 1. Pengalaman saya pada masa pembelajaran jarak jauh sangat tidak baik karena nilai saya sering turun dan terdapat kendala pada saat saya memahami materi yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Harapan saya semoga pandemi cepat berakhir dan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Dan untuk Bapak atau Ibu guru, kalau bisa kalau memberikan materi berupa video yang menjelaskan tentang materi yang diberikan, kalau bisa jangan berupa file atau dokumen, karena kalau berupa file atau dokumen kemungkinan besar saya tidak membukanya karena saya malas untuk membaca, dan kalau saya sudah membaca materinya saya suka lupa dan tidak cepat paham. Harapan saya semoga kalau Bapak atau Ibu guru memberikan materi berupa video menjelaskan atau menerangkan, kalau ingin memberi tugas diberikan latihan terlebih dahulu agar kita paham materinya untuk ulangan yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Novel Ramadan dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 32. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pahami dari video yang Bu Indra unggah di YouTube. Saya sudah memahami mulai dari pengertian, tujuan, unsur-unsur baik non manusia dan manusia, peran unsur tim yaitu tim afirmasi, oposisi, dan netral, tata cara debat, struktur bahasaan dalam debat. Bagian saya yang tidak mengerti adalah bagian yang mengkonstruksi bagian-bagian dalam debat. Dari pelajaran yang saya ambil cukup banyak. Saya berani menyampaikan pendapat dalam berdebat, dan jika ada praktik debat saya memilih tim netral karena saya orangnya netral. Jadi saya kalau benar ya benar dan salah ya salah, serta dapat membuktikan dan memberikan banyak solusi kepada kedua belah tim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Aprilia Saputri dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 19. Dalam video ini saya ingin memberikan pemahaman saya sejauh mana saya mempelajari materi debat berdasarkan materi debat yang telah diajarkan oleh guru saya yang bernama Ibu Indra Hermarita. Saya senang sekali dengan materi debat ini, dan dari materi debat ini saya dapat mengetahui banyak pengalaman dan dapat mengetahui pengertian debat dan unsur-unsur yang terdapat dalam debat selanjutnya. Selain menjadi pembicara 1, 2, 3 di tim afirmasi, oposisi, dan moderator, ternyata Ibu Indra juga memberikan materi bagaimana menjadi tim netral yang baik dalam debat bahasa Indonesia. Saya tertarik dengan video penjelasan tersebut, dan ketika saya di dalam kelas saya memilih menjadi tim netral karena saya senang memberikan solusi dan memberikan jalan tengah atas permasalahan tersebut.
Mengenai video pembelajaran tersebut, saya memperoleh banyak pengalaman, antara lain apakah pengertian mosi, belajar untuk membuat argumen. Jadi materi debat ini sangat membantu saya bicara di depan orang banyak. Jadi sudah saya putuskan jika saya memiliki tugas di dalam debat Bahasa Indonesia, saya memilih untuk menjadi tim netral. Dengan alasan tadi, saya senang memberikan solusi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarita Rizky Susanti dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 17. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya pada saat masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Pengalaman saya sangatlah tidak menyenangkan karena semuanya serba terbatas. Mulai dari kita jarang bertemu dengan orang lain, materi tidak paham, dan juga kita tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Kendala yang saya alami mulai dari materi yang banyak namun tidak masuk di pikiran. Setelah itu kuota juga sangat boros. Tugas yang harus secepatnya dikerjakan namun tugasnya sangat susah. Setelah itu sinyal yang di desa sangat susah. Kita juga jarang bertemu dengan teman dan bertemu dengan guru. Harapan saya pada saat ini yaitu semoga PJJ tersebut bisa segera disudahi dan kita bisa masuk sekolah dengan normal seperti dulu lagi. Itulah video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Anjani Rahmawardani dari kelas 10 TKJ 1 nomor presensi 10. Dalam video ini, saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya saat masa pembelajaran jarak jauh. Belajar di rumah awalnya sangat menyenangkan, tetapi kemudian menjadi sangat membosankan karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah siswa punya pengalaman yang baru dan berbeda. Peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pembelajaran setiap saat dan di mana saja. Jika memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajari, kita bisa melakukan akses di internet secara mudah. Serta berubahnya peran peserta didik dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Kekurangan dalam pembelajaran jarak jauh adalah kurangnya interaksi antara pengajar dan peserta didik, atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Bagi mereka yang tinggal di lokasi yang infrastruktur komunikasinya masih kurang baik, tentu akan kesulitan untuk mengakses internet. Tidak semua siswa memiliki dan mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan. Kendala dalam proses pembelajaran jarak jauh adalah belum meratanya akses jaringan internet, gawai yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, terlalu banyak distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi siswa saat belajar, dan kesulitan orang tua mendampingi atau mengawasi anak-anaknya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Harapan saya, semoga penyebaran virus corona ini cepat berakhir dan kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan kembali di sekolah seperti biasanya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Latifah, kelas 12 Sarjana 2. Kendala saya selama PJJ di SMK Negeri 1 Purwodadi yaitu rumah saya yang jauh dari kota menyebabkan koneksi internet tidak bagus, dan masalah kuota atau paketan. Siswa memang diberi bantuan kuota, tapi hanya bisa membuka WhatsApp dan Classroom. Sedangkan pembelajarannya bukan hanya di Classroom saja, tapi juga di YouTube, referensi di Google, dan tugas di Instagram.
jadi siswa harus berusaha membeli kuota. Tapi Bapak dan Ibu guru memberi kemudahan saat belajar di rumah. Materi yang saya sukai selama pelajaran bahasa Indonesia yaitu materi iklan, karena dapat membantu usaha seseorang karena iklan yang saya buat dapat meningkatkan penjualan. Pesan-pesan untuk teman seperjuangan saya, selamat datang di dunia nyata, raih cita-cita dan mimpimu, semoga sukses dan semangat. Dan untuk adik kelas, tetap rajin belajar. Kesan-kesan untuk Bu Indra, saya mengenal Bu Indra selama kelas 12 ini. Bu Indra murah senyum, baik, dan pembelajarannya mudah dipahami. Kata-kata mutiara dari saya, hidup itu sederhana. Jika kamu ingin hidup bahagia, mulailah meninggalkan segala sesuatu yang membuatmu tidak bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Malika dari kelas 10 TKJ 1 dengan nomor presensi 36. Di video ini saya akan menyampaikan tentang pemahaman saya terhadap materi debat bahasa Indonesia yang telah diajarkan oleh Bu Indra Hirmarita. Saya senang sekali dalam materi debat bahasa Indonesia kali ini. Dari materi yang dijelaskan oleh Bu Indra, saya jadi tahu kan pengertian debat bahasa Indonesia dan unsur-unsur yang ada dalam debat bahasa Indonesia. Selain itu, Bu Indra juga memberikan contoh bagaimana menjadi moderator dalam praktikum debat. Menjadi moderator yang baik dan benar dalam debat. Ketika ada praktik debat, saya akan memilih menjadi tim netral dalam debat bahasa Indonesia. Sebab menjadi tim netral dalam debat bahasa Indonesia itu sangat menantang bagi saya, karena tim netral harus memberikan jalan keluar dari masalah debat tersebut. Berdasarkan pemahaman saya dari dalam video tersebut, saya memperoleh banyak pengalaman, antara lain apakah pengertian musik, bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar, dan mengetahui struktur debat yang baik. Jadi, dari materi debat ini sangat membantu saya agar mampu berbicara yang baik di depan banyak orang. Jika saya memiliki tugas dalam praktikum debat, saya putuskan akan menjadi tim netral, karena tim netral lebih menantang dan tidak memihak oleh kedua belah pihak. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih untuk Bu Indra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margarita Rizky Susanti dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 17. Di sini saya akan menyampaikan pengetahuan saya seputar dengan materi debat. Berdasarkan materi debat yang disampaikan oleh guru saya, Bu Indra Hirmarita, beliau mengajarkan tentang pengertian debat, unsur-unsur debat, dan juga musik. Unsur-unsur debat yang saya ketahui berdasarkan materinya: tim oposisi, tim afirmasi, tim netral, pembicara 1, 2, 3, moderator, penulis, pembicara, dan juga peserta. Alhamdulillah, setelah saya mempelajari materi debat, saya lebih banyak pengalamannya dan juga lebih percaya diri saat berbicara di depan orang banyak dan orang lain. Bu Indra Hirmarita juga mengajarkan saya tentang cara mengemukakan pendapat yang baik dan benar, menulis argumen yang benar, dan juga lebih percaya diri untuk berbicara di depan orang. Itulah video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Riris Oktaviani dari kelas 10 TKJ 1, nomor presensi 27. Pengalaman saya saat pembelajaran jarak jauh adalah pada masa corona ini sangatlah berat sekali rasanya. Tidak seperti dulu. Kita dapat berjumpa dengan teman, namun saat pandemi berlangsung, pembelajaran pun terganggu, tapi sekolah mengadakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ sangat menyenangkan, ada susahnya, dan ada juga senangnya. Susahnya, kita kurang paham untuk memahami materi yang kita pelajari. Senangnya, kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan santai di rumah. Kendala saya saat melakukan pembelajaran jarak jauh adalah sinyal yang jelek dan ruang penyimpanan yang sering penuh. Harapan saya dalam pembelajaran jarak jauh, semoga corona cepat hilang dan bisa belajar bersama-sama di sekolah. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Anjani Rahma Wardani dari kelas 10 TKJ 1, nomor presensi 10. Dalam video ini, saya ingin memberikan pemahaman saya sejauh mana setelah mempelajari materi debat. Berdasarkan materi debat yang diajarkan oleh guru saya yang bernama Bu Indra, saya senang dengan materi debat ini. Dan dari materi debat ini, saya dapat mengetahui banyak pengalaman dan dapat lebih mampu lagi untuk berbicara di depan orang banyak. Dari materi debat yang sudah dijelaskan Bu Indra, saya dapat mengetahui apa pengertian dari debat, dan dari pengertian tersebut, saya juga mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam debat. Bu Indra juga memberikan materi bagaimana menjadi pembicara 1, 2, ataupun 3, di tim afirmasi, oposisi, dan tim netral, serta bagaimana cara menjadi seorang moderator yang baik dalam debat bahasa Indonesia. Ketika ada praktek di dalam kelas, saya lebih memilih untuk menjadi notulis, sebab tugas seorang notulis adalah menyimak dan mencatat proses rapat dari awal hingga akhir, apa saja yang dibahas, dan keputusan apa yang diambil secara singkat, padat, dan jelas. Tanpa adanya notulis, maka debat akan berakhir tanpa kesimpulan. Jika saya memiliki tugas debat bahasa Indonesia, saya putuskan saya lebih suka menjadi notulis dengan alasan yang saya sebutkan tadi. Demikian video dari saya. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Indra. Perkenalkan, saya Bella Fernanda Milasari dari kelas 10 TKJ Aksio nomor absen 6. Di video kali ini, saya akan sharing tentang pengalaman saya pada masa pembelajaran jarak jauh. Awalnya pembelajaran jarak jauh dilaksanakan karena adanya virus yang menyebar luas di Indonesia hingga saat ini. Pada pembelajaran jarak jauh ini kita jadi banyak pengalaman baru, terutama dalam memakai media sosial yang lebih baik dan lebih modern, terlebih lagi dalam hal pendidikan dan pembelajaran. Namun dalam pembelajaran jarak jauh juga sering terdapat kendala seperti susahnya sinyal, ruang penyimpanan HP atau laptop yang cepat penuh, dan kendala lain seperti lingkungan sekitar yang tidak mendukung. Saya berharap pandemi ini
akan segera berakhir agar kita dapat memulai pembelajaran dengan cara tatap muka seperti dahulu. Karena dampak negatif dari pandemi ini juga berdampak pada siswa-siswa. Terlebih lagi dalam memahami penjelasan dari guru. Sekian, itulah sharing kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Nama saya Bayu Sakti Darmawan Wicaksono dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 5, yaitu menceritakan pengalaman tentang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pengalaman ini dimulai sekitar beberapa bulan yang lalu. Saat itu Bu Dian sedang mengadakan meet untuk kelas saya, dan waktu itu entah kenapa, mungkin karena sinyalnya Bu Dian sedang jelek atau gimana, Bu Dian keluar masuk, selalu keluar terus masuk lagi, keluar terus masuk lagi. Dan setelah beberapa kali keluar masuk, Bu Dian sudah tidak masuk lagi ke Google Meet itu. Dan saat itu saya keluar karena saya mengira nanti bakal Bu Dian buat room baru untuk Google Meet-nya, dan ternyata tidak. Bu Dian tiba-tiba masuk ke room yang saya tinggalkan tadi. Jadi saat itu saya tidak ikut Google Meet dan saya menyesal karena saya keluar waktu itu. Seharusnya saya tidak keluar sih. Jika saya tidak keluar, mungkin saya bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bu Dian. Itu saja pengalaman saya dan kendala saya dalam pembelajaran jarak jauh ini. Ya, sinyal kadang bagus, kadang jelek. Jadi untuk mengirim tugas video cukup lama. Harapan saya untuk kedepannya adalah semoga virus corona cepat menghilang dan juga pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Itu saja dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indrani Pratiwi dari kelas X TKJ 1 absen 8. Kendala saya di masa pandemi ini, nilai-nilai saya sering turun. Dan terkadang juga pembelajaran daring saya terhalang oleh sinyal yang tidak mendukung. Dan saya juga sering sulit untuk memahami materi-materi dari Bapak Ibu guru. Harapan saya di masa pandemi ini COVID-19 cepat menghilang. Dan pesan saya selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan dengan benar dan selalu memakai masker dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Malika dari kelas 10 TKJ 1 nomor absensi 36. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman dalam pembelajaran jarak jauh. Menurut saya, pembelajaran jarak jauh mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah kita jadi mempunyai pengalaman lebih baru, teknologinya lebih modern, dan pembelajarannya lebih santai. Untuk kendala yang saya alami dalam pembelajaran jarak jauh adalah karena koneksi internet yang tidak stabil, dan terkadang saya harus meminjam HP tetangga saya karena penyimpanan penuh. Harapan saya semoga COVID-19 segera berlalu dan dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Wulandari. Saya dari kelas 10 TKJ 1 nomor presensi 12. Dalam video ini saya ingin memberikan pemahaman saya sejauh mana
setelah mempelajari materi debat. Berdasarkan materi debat yang telah diajarkan oleh Bu Indra Hermarita, saya dapat mengetahui banyak pengalaman. Dari penjelasan mengenai materi debat dari Bu Indra, saya dapat mengetahui apa itu pengertian debat. Dan setelah paham dengan pengertiannya, saya pun juga bisa mengetahui apa itu tujuan debat dan unsur-unsur dalam kegiatan debat. Selain itu, saya pun bisa mengetahui apa itu tim afirmasi, apa itu tim oposisi, apa itu tim netral, apa itu moderator, apa itu notulis, dan apa itu mosi. Dari penjelasan materi tersebut, saya juga mengetahui bagaimana tata cara debat yang baik, menganalisis struktur dan kebahasaan teks debat, dan juga menganalisis isi debat serta teori berlatih praktik debat. Jika akan adanya praktik debat, saya akan memilih untuk menjadi tim oposisi dengan alasan karena menjadi tim oposisi, saya bisa menentang pernyataan tim afirmasi. Dengan kata lain, saya tidak setuju dengan mosi yang ada. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menyimak dan terima kasih ilmu yang sudah diberikan Bu Indra kepada saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Riris Oktaviani dari kelas 10 TKJ 1, nomor absen 27. Dalam mempelajari materi debat bahasa Indonesia, saya dapat memahami tentang pengertian debat, tujuan debat, unsur-unsur dalam debat seperti unsur bukan manusia dan unsur manusia. Tata cara debat. Di dalam video juga disertai contoh perumusan tata cara debat. Struktur debat seperti pengantar, argumen, dan simpulan. Kaidah kebahasaan dalam debat, dan dapat menganalisis isi debat. Di dalam video juga disertai contoh teks debat bahasa Indonesia. Jika ada praktik debat di sekolah, saya akan memilih menjadi seorang moderator debat bahasa Indonesia, sebab seorang moderator adalah orang yang memimpin berlangsungnya debat. Moderator tidak boleh berpihak kepada salah satu kubu. Juga moderator harus bersikap netral. Maka dari itu, jika saya menjadi moderator, saya lebih tertantang untuk memimpin jalannya debat bahasa Indonesia. Demikian video ini saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Novita Sari, nomor absen 14 dari kelas 10 TKJ 1. Yang pertama, pengalaman saya saat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, yaitu saya dapat memanfaatkan kecanggihan teknologi dan dapat memanfaatkan berbagai macam aplikasi. Salah satunya yaitu aplikasi Google Classroom. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk mengirimkan tugas yang sudah saya kerjakan dari beberapa guru. Yang kedua, kendala yang dialami saat pembelajaran jauh ini yaitu akses internet yang kurang memadai dan pemahaman materi yang kurang maksimal. Dan yang ketiga, harapan kegiatan pembelajaran saat ini yaitu mengajar pembelajaran yang kreatif dan nyaman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, rasa malas dan sulit berkonsentrasi.
saat pembelajaran jarak jauh ini menjadi lebih banyak waktu untuk saya bermain handphone. Akibat munculnya rasa malas yang susah untuk dilawan dan juga sulitnya berkonsentrasi. Terlebih lagi ketika guru malah sering memberikan banyak tugas yang akan membuat saya semakin bosan dan stres ketika belajar. Dan untuk harapan saya untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh ini adalah yang pertama-tama, semoga pandemi ini cepat menghilang dari muka bumi supaya kegiatan belajar mengajar bisa dilaksanakan kembali di sekolah seperti biasanya. Dan untuk yang kedua, semoga saat sebelum guru memberikan tugas, guru menjelaskannya dengan cara mengirimkan video penjelasan supaya saya menjadi bisa lebih untuk mengerti materi. Sekian dari video ini. Bila ada kekurangannya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Elvira. Saya dari kelas 10 TKJ 1 nomor presensi 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi, ini pengalaman saya dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Baiklah, kita semua belajar online sekarang yang memiliki beberapa pro dan kontra. Itu memang memiliki beberapa manfaat karena kita bisa sedikit lebih bebas. Kita bisa bangun sedikit lebih terlambat dan kita bisa menggunakan internet untuk membantu tugas kita. Tetapi ada juga beberapa kelemahan tentang pembelajaran di rumah. Masalah terbesar mungkin koneksi internet. Kami sering mengalami masalah ini saat melakukan pertemuan Zoom dengan para guru. Ini benar-benar kerugian besar karena kita bisa kehilangan informasi tentang materi yang dijelaskan guru. Mungkin juga ada masalah dengan penanganan gadget atau pengaturan aplikasi dan akun. Tidak semua orang ahli dalam teknologi, dan ini membuat sulit untuk menjelaskan kepada mereka yang berjuang dengan situasi ini karena jarak dan mungkin salah komunikasi. Pengalaman saya selama pembelajaran jarak jauh salah satunya mengerjakan tugas secara online dengan beberapa beban yang membuat saya tidak senang dan tidak nyaman saat belajar dan kurang menerangkan materi. Harapan saya, semoga COVID-19 cepat menghilang supaya kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan kembali di sekolahan seperti biasanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Putra Maulana, kelas 10 TKJ 1 nomor absen 9. Pengalaman saya pada masa pembelajaran jauh banyak memberikan kebiasaan-kebiasaan baru dalam berpola hidup sehat, apalagi di dalam pandemi seperti ini, dan juga lebih pintar-pintar membagi waktu antara belajar dan bermain. Kendala yang saya alami saat pembelajaran jarak jauh tentunya seperti jaringan internet yang kurang stabil saat digunakan pembelajaran jarak jauh, lebih banyak pengeluaran kuota dan materi banyak yang kurang saya pahami. Harapan saya guru-guru lebih bisa memahami keadaan siswa-siswanya dan dapat menjelaskan materi yang ada dengan jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indra, saya Bella Fernanda Milasari dari kelas 10 TKJ Aksio nomor absen 6. Saya ingin memberikan pemahaman saya mengenai materi debat yang telah saya pelajari. Berdasarkan materi debat yang telah diberikan Bu Indra, saya mengetahui pengertian debat, unsur-unsur debat, tata cara debat, dan juga kaidah kebahasaan dalam debat. Jika debat dilaksanakan di dalam kelas, saya memilih menjadi moderator. Mengapa saya memilih menjadi moderator? Karena moderator adalah orang yang memimpin berjalannya debat. Moderator memandu dan menengahi pembicaraan dalam debat. Saat debat berlangsung, moderator harus menunjukkan sikap tegas dan netral untuk menegakkan sopan santun
kedisiplinan dalam menggunakan waktu. Saat hal-hal tertentu juga, moderator juga harus menciptakan sikap rileks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Nurisa Al-Zahra, nomor presensi 1 dari kelas 10 TKJ 1. Setelah saya mengikuti materi debat pelajaran dari Bu Indra, saya mengetahui tentang pengertian debat dan syarat untuk menjadi pembicara yang baik dalam debat. Saya juga memahami tentang apa saja yang ada di dalam debat, terdiri dari unsur-unsur tim, yaitu tim afirmasi, tim yang bertugas untuk mendukung mosi, tim oposisi, tim yang bertugas untuk menolak mosi, dan tim netral, yaitu tim yang bertugas untuk memberikan argumentasi yang bersifat tidak mendukung atau menolak mosi. Terdapat juga moderator, pembawa acara atau pemandu berjalannya acara atau debat, kemudian notulis yang bertugas untuk menulis notula atau catatan rapat. Saya bersyukur mendapat pemahaman baru tentang materi debat ini, dan jika praktik debat dilakukan, saya memilih menjadi tim netral karena tim netral bertugas untuk memberikan argumen dan menengahi untuk tidak terjadi pertikaian dari dua sisi. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwendrani Pratiwi dari kelas XTKJ 1 absen 8. Di dalam video ini saya ingin memberikan seberapa jauh pengetahuan saya tentang materi debat bahasa Indonesia yang telah disampaikan oleh guru saya yang bernama Bu Indra Hermarita. Dari materi debat ini saya dapat mengetahui banyak pengalaman dan lebih percaya diri jika berbicara di depan banyak orang. Dari materi yang sudah disampaikan oleh Bu Indra, saya dapat mengetahui pengertian tentang materi debat dan unsur-unsur di dalam debat. Selain menjadi pembicara di tim afirmasi, oposisi, dan tim netral, ternyata Bu Indra juga memberikan materi bagaimana menjadi seorang moderator yang baik. Ketika dalam kelas, saya akan lebih memilih menjadi moderator dalam praktik debat bahasa Indonesia karena saya lebih merasa tertantang untuk memimpin jalannya debat dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raina Ardiansa dari 12 Multimedia 2 yang nomor absennya 25. Kendala pembelajaran jarak jauh ini adalah ketika pembelajaran matematika, di mana saya tidak bisa memahami materinya hanya dengan membacanya. Materi bahasa Indonesia yang saya sukai adalah membuat teks surat lamaran kerja karena saya bisa membuat surat lamaran kerja dengan baik dan benar. Pesan untuk teman seperjuangan adalah jadilah orang yang sukses dan jangan patah semangat. Dan pesan untuk adik-adik kelas adalah tetaplah giat dan rajin sama pembelajaran ini walaupun keadaan yang saat ini. Kesan untuk Bu Indra adalah bagi saya, Bu Indra adalah seorang yang kreatif dan penyabar, di mana dia pembelajarannya lewat media sosial yaitu YouTube. Dan kesan untuk sekolah saya adalah menyenangkan. Dan kata-kata mutiara saya adalah hidup adalah perjalanan. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Mutiasari, kelas 12 Multimedia 1. Kendala saat PJJ yang saya temui dalam 1 tahun terakhir ini adalah kendala sinyal, jaringan, atau kuota internet habis saat pembelajaran. Materi yang paling saya sukai adalah materi iklan, karena materi iklan dapat mempermudah penjualan atau penawaran jasa yang dimiliki seseorang. Pesan untuk teman-teman seperjuangan, teruslah berjuang karena masa depan kita masih panjang. Jangan mudah menyerah karena kita masih mempunyai tanggungan yang besar untuk masa depan kita. Pesan untuk adik kelas, teruslah belajar hingga semua keinginan yang kamu inginkan tercapai. Kesan untuk Bu Indra, selama saya mengenal Bu Indra adalah orang yang baik dan perhatian kepada peserta didik. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Indra yang telah menyampaikan banyak sekali materi yang bermanfaat untuk kita semua. Kesan selama bersekolah di SMK Negeri 1 adalah menyenangkan, karena dari sana saya dapat mengambil berbagai macam pelajaran, dari pelajaran yang diajarkan oleh guru dan juga dari pergaulan selama di SMK Negeri 1 Purwodadi. Teruslah mengejar impian yang kalian inginkan hingga menjadi kenyataan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Mailina Nugraning Tias, nomor presensi saya nomor 3. Saya berasal dari kelas 10 TKJ 1. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan sejauh mana pemahaman saya tentang materi debat berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Bu Indra. Pada materi ini, saya dapat mempelajari bagaimana tata cara debat, unsur-unsur debat, dan pengertian debat. Saya sangat mengerti dalam materi ini. Jika di dalam kelas diadakan praktik debat, saya akan menjadi pembicara 3 dan berada di tim netral. Karena tim netral tidak memihak salah satu pihak, melainkan menjadi penengah dari kedua belah pihak yang sedang berdebat. Pada materi ini juga saya dapat meningkatkan kemampuan berbicara saya di depan umum dan meningkatkan kemampuan berargumen saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Putri Rayu Chandrisari, saya dari kelas TKJ 1. Nomor preferensi saya 24. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang video yang telah dibuat oleh guru saya, yaitu Bu Indra. Video tentang praktik debat yang baik. Di dalam video tersebut saya memahami bagaimana pengertian debat serta unsur-unsur di dalamnya. Di dalam debat terbagi menjadi 3 tim, yaitu tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Dari ketiga tim tersebut dibedakan menjadi pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Di dalam video tersebut, Bu Indra juga memberi penjelasan tentang moderator. Moderator adalah orang yang memimpin perjalanannya debat. Setelah saya memahami apa itu moderator, jikalau saya ada praktik debat di kelas, saya ingin memerankan menjadi moderator, yaitu memimpin jalannya debat. Dikarenakan saya ingin sekali melatih jiwa kepemimpinan saya. Dan jika menjadi moderator, saya tidak bisa memihak kemanapun. Saya harus bersikap netral, bersikap adil, dan bijaksana untuk memutuskan keputusan debat. Dalam pembelajaran tersebut, saya juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa saya sharing ke kehidupan sehari-hari, yaitu mengutarakan pendapat secara baik, berbahasa sopan dan santun, serta di sini saya belajar cara berbicara menggunakan logika. Di jalannya debat, kita tidak bisa semena-mena untuk terus terang membicarakan sesuatu objek tanpa memikirkan secara logika terlebih dahulu. Selain itu, saya juga mengetahui apa itu pengertian emosi. Saya juga diajarkan untuk mengurus argumen-argumen dari beberapa emosi hingga menjadikan struktur debat yang baik. Sekian, cukup dari video pengalaman saya. Terima kasih Bu Indra sudah menjelaskan video debat dengan rinci dan dapat dipahami secara mudah.
saya Putri Rahayu Chandresari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video ini.